Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Kiki dengan mata pelajaran Biologi kelas 11. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pray start. Pray finish. Baik. Pertama kita lihat dulu gambar yang ada di PPT. Di sini dilihat ada gambar. Ada gambar apa tuh? Gambar seorang ibu yang sedang mencoba bernapas namun melalui alat bantu pernafasan. Nah, jadi materi kita pada hari ini kita akan membahas mengupas tuntas tentang sistem pernafasan atau sistem respirasi pada tubuh manusia. Baik, selanjutnya Bunda tanya dulu, dapatkah Anda menyebutkan organ-organ penyusun sistem pernapasan pada tubuh kita? Di sini ada gambar, apa saja sih penyusun atau organ-organ penyusun yang ada pada sistem pernapasan atau respirasi pada tubuh kita? Kita akan bahas satu persatu, namun sebelum itu kita akan bahas dulu tentang fungsi dari sistem pernafasan atau sistem respirasi pada manusia. Yang pertama, sistem pernafasan berfungsi mengambil oksigen dari atmosfer ke sel tubuh. Lalu, dia akan melepaskan karbon dioksida dari sel tubuh ke atmosfer. Yang ketiga, sebagai jalur pengeluaran air dan panas. Yang keempat, membantu mempertahankan keseimbangan antara asam dan basa. Selanjutnya, memungkinkan bicara, menyanyi, ataupun membentuk vokal lainnya pada tubuh kita. Yang selanjutnya merupakan sistem pertahanan terhadap benda-benda asing yang terhirup. Next, mengeluarkan, memodifikasi atau mengaktifkan, bisa juga menonaktifkan atau kata lainnya menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. Selanjutnya, fungsi sistem pernapasan, dia dapat meningkatkan aliran balik vena akibat sistem pernapasan, dan yang terakhir sebagai indera penciuman. Nah, ini merupakan gambar saluran dan organ pernapasan pada manusia. Dimulai di sini ada dari hidung, mulut, alveolus, bronkiolus. Di sini ada bagian dari paru-paru kita dan lain sebagainya. Pertama kita akan bahas dulu tentang alat pernafasan pada tubuh kita. Yang pertama dimulai dari hidung. Apa saja sih fungsi dari hidung tadi? Jadi hidung itu berfungsi yang pertama menyaring partikel, yang kedua dia melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ke dalamnya, yang ketiga mematikan kuman, yang keempat sebagai indera penciuman. Nah, di bagian saluran hidung dia membuka ke dalam faring atau bagian tekak yang merupakan saluran bersama antara sistem pernafasan dan sistem pencernaan pada tubuh kita. Oke, next, yang kedua, alat pernafasan yang kedua itu adalah yang disebut dengan laring. Apa sih laring itu? Jadi laring adalah saluran udara yang terletak di bagian depan laring hingga bagian bawah trakea. Nah, laring ini terdapat tonjolan jakun epiglotis untuk membantu laring menutup ketika menelan, dan terdapat pita suara di dalam laring ini. Yang ketiga, alat pernapasan kita itu adalah trakea. Trakea adalah saluran lanjutan dari laring. Nah, di bagian trakea, di bagian dalamnya dilapisi sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu atau butiran benda asing halus yang masuk bersama ke dalam udara pernapasan kita. Oke, next, alat pernapasan selanjutnya itu ada yang disebut dengan bronkus. Apa sih bronkus itu? Jadi bronkus adalah cabang kanan dan kiri dari trakea. Nah, bronkus kanan masuk ke dalam paru-paru kanan, sedangkan bronkus kiri masuk ke paru-paru bagian kiri. Nah, di bagian bronkus ini, dalam paru-paru, bronkus ini bercabang-cabang bentuknya. Dia bercabang-cabang membentuk yang namanya bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus terdapat terminal yaitu alveolus. Yang kelima, alat pernapasan kita itu adalah pulmo atau kata lainnya paru-paru. Nah, di paru-paru ini tersusun dari 300 juta alveolus berbentuk kantung kecil dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler di mana tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida tadi.
Ini ada gambar dari bagian dari paru-paru yang sebagian kiri. Kalau yang di alveolus itu gambar dari alveolus paru-paru. Dapat dilihat gambarnya di sini ya. Oke, next. Tentang mekanisme pernafasan. Nah, di mekanisme pernapasan yang pertama itu ada yang namanya proses inspirasi. Apa sih inspirasi itu? Jadi inspirasi merupakan proses menghirup udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Jadi pada saat kita menghirup udara secara aktif lalu memerlukan kontraksi otot itu disebut dengan inspirasi. Di mana proses dari inspirasi yang pertama, otot interkostal eksternal berkontraksi, lalu tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga dada membesar, lalu paru-paru akan mengembang, di mana tekanan udara paru-parunya mengecil, setelah itu udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, ketika otot diafragma berkontraksi, diafragma yang melengkung menjadi datar, volume rongga dada membesar, lalu paru-paru akan mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, lalu setelah itu udara dari luar masuk ke dalam paru-paru tubuh kita. Untuk proses kedua dari mekanisme pernafasan itu ada yang namanya lawan dari inspirasi tadi adalah ekspirasi. Apa sih ekspirasi itu? Jadi ekspirasi merupakan proses menghembuskan udara secara pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Jadi kebalikan dari proses inspirasi tadi. Di mana di sini yang pertama, ketika otot interkostal luar berrelaksasi, jadi tulang rusuknya akan turun, volume rongga dada menyempit, setelah itu paru-paru mengecil, tekanan udara yang ada di dalam paru-paru membesar, barulah nanti udara keluar dari paru-paru. Nah, sedangkan ketika otot diafragma berrelaksasi, maka diafragma yang datar melengkung kembali. Volume rongga dada menyempit, setelah itu paru-paru kita akan mengecil, tekanan udara dari dalam paru-paru akan membesar, barulah nanti udara keluar dari paru-paru. Baik, ini adalah gambar mekanisme inspirasi dan ekspirasi dari gambar. Kalau yang sebelah kiri itu merupakan mekanisme dari inspirasi, proses inspirasi, dan yang bagian kanan itu merupakan proses dari ekspirasi. Untuk pembelajaran hari ini, Bunda rasa cukup. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kehilafan kata. Kepada Allah, Bunda mohon ampun. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum menutup, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bunda tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.